Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya mau menanggapi ocehan dari Julius HMC mengenai kanonisasi Alkitab. Dia berbicara mengenai kanonisasi Alkitab seolah-olah dia paham apa yang dia bicarakan. Padahal nol. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangankan kanonisasi Alkitab, jangan-jangan kanonisasi kitab sucinya sendiri atau yang disebut dengan kodifikasi kitab sucinya, dia juga tidak paham. Lagi itu dia ngoceh mengenai kanonisasi dan menuduh konsili bapak-bapak gereja itu sebagai perbuatan yang dipimpin oleh roh lain, bukan Roh Kudus, dan tindakan seenaknya untuk memilih kitab-kitab suci yang dia suka, kata Julius. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kita ketahui bersama, teman-teman, kitab suci saudara-saudara kita, yaitu Bible ya. Bible itu adalah hasil dari kanonisasi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja terhadap manuskrip-manuskrip, terhadap kitab-kitab yang mereka kumpulkan, terus mereka kanonkan, atau mereka cari mana yang masuk ke dalam Bible, mana yang tidak. Proses menyalin tersebut, proses menyortir tersebut, mereka sebut kanonisasi Alkitab atau kanonisasi Bible. Siapa yang melakukan kanonisasi sampai sekarang tidak tercatat. Tidak ada daftar jelas siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kanonisasi Bible. Yang pasti, itu bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi sekelompok orang yang memang itu adalah bapak-bapak gereja, dan teman-teman kita Kristen mengimani orang-orang tersebut bukanlah orang sembarangan, tetapi mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi saat mereka menyortir, mereka memilih mana yang masuk, mana yang tidak, mereka dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah mungkin ada roh setan yang ikut terlibat di dalam kanonisasi Bible? Teman-teman kita Kristen mengatakan tidak mungkin. Alasannya itu tempat yang holy. Dan sebelum mereka melakukan kanonisasi, mereka puasa, mereka melakukan ritual, supaya Roh Kudus membimbing mereka. Nah, inilah yang agak kacau ya kalau menurut kita. Kalau menurut kita kan aneh sekali gitu. Anda merasa dibimbing oleh Roh Kudus. Padahal bisa jadi dibimbing juga oleh roh yang lain, kan begitu. Nah, tetapi itu standar mereka lah, itu standar mereka. Dan kita juga pernah mengenal, teman-teman, yang namanya Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria, ya, bahkan ada Injil Yudas, Injil Yesus pun ada. Cuman yang jadi pertanyaan, kok nggak masuk? Kok nggak masuk gitu? Yang masuk malah suratnya Paulus. Betul tidak? Surat Paulus masuk. Terus Markus, Matius, Lukas, Yohanes masuk. 4 Injil masuk. Yang lain kok nggak masuk? Kenapa nggak masuk, kan begitu? Ya karena tidak lewat kanonisasi. Itu kalau kita tanya kepada teman-teman kita Kristen, nggak lewat, teman-teman. Ya, mereka bilang, oh itu nggak lewat sortiran gitu kan, nggak lewat sortiran. Jadi ada salah satu Injil yang cukup terkenal, yang sering jadi perdebatan, yaitu Injil Barnabas, teman-teman. Karena di Injil Barnabas ini, ada beberapa keterangan yang benar-benar ini membagongkan kalau saya bilang. Ya, Injil ini isinya ini membagongkan, karena di Injil ini dikatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib adalah Yudas. Terus di Injil ini juga memuat bahwa akan ada nabi, penerus Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Umat manusia akan kedatangan lagi seorang nabi. Jadi Injil ini bisa dibilang tidak menguntungkan bagi gereja. Sebenarnya video dari Julius itu panjang ya. Dia ngoceh sana sini hanya modal Google kosong seperti kain nama. Dan saya hanya mengambil sedikit untuk bagian yang akan saya tanggapi. Jadi menurut Julius tadi itu, kitab suci kita itu dipilih oleh bapak-bapak gereja bukan karena tuntunan Roh Kudus, tapi oleh tuntunan roh yang lain menurut dia. Menurut saya ini fitnah sih ya, ini hoax. Jadi dia sedang berbicara sesuatu yang bukan faktanya. Mengenai kanonisasi Alkitab, itu bukan hal yang mudah karena berlangsung kurang lebih sekitar 300 tahunan. Dan itu sebuah proses yang panjang yang dilakukan
oleh bapak-bapak gereja untuk menentukan kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan dan dipisahkan dari kitab-kitab apokrif dan juga kitabnya para bidat. Nah, sebelum kitab kanon perjanjian baru itu disahkan di dalam konsili Kartago yang kedua tahun 419 Masehi. Jadi konsili Kartago yang pertama itu tahun 393 Masehi. Konsili Kartago yang kedua adalah 419 Masehi. Sebelum konsili itu, yang katanya Julius orang-orangnya nggak jelas, nanti saya akan buktikan bahwa orang-orangnya jelas. Sudah ada catatan-catatan perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru yang dikutip atau yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan bahwa ada kanon Muratori yang ditulis tahun 170 Masehi, di mana dalam kanon Muratori itu kita bisa melihat bahwa kitab perjanjian baru yang ada sekarang itu sama dengan yang tertulis dalam Muratori atau fragmen Muratori tersebut. Hanya perbedaannya di sana masih ada perbedaan pendapat mengenai kitab Gembala Hermas apakah masuk kanon atau tidak. Tapi di situ jelas-jelas disebutkan ada 27 kitab dalam kanon perjanjian baru, yaitu 4 Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, Ibrani, surat-surat Petrus, surat-surat Yohanes, surat Yudas, dan Wahyu. Yang dalam dokumen ini juga dimuat sanggahan atas buku-buku pemalsuan dari bidat Marsion. Jadi dalam fragmen ini atau kanon Muratori ini sudah ada 27 kitab kanon yang sama sampai sekarang ini. Kemudian pada tahun 367 ada bapak gereja yang bernama Athanasius dari Alexandria yang menulis surat Paskah, yang isinya kita bisa melihat bahwa kitab perjanjian baru yang ada sekarang itulah yang disebut oleh bapak gereja Athanasius. Mari kita membacanya. Lagi pula tidak sukar menyebutkan kitab-kitab perjanjian baru. Ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Berikutnya Kisah Para Rasul dan surat-surat umum yang jumlahnya 7, yaitu dari 1 ditulis Yakobus, 2 dari Petrus, 3 dari Yohanes, dan 1 dari Yudas. Lalu ditambah 14 surat yang ditulis Paulus, urutannya demikian. Pertama, kepada orang Roma, lalu 2 surat kepada orang Korintus, setelah surat kepada Galatia, Efesus, Filipi, kemudian Kolose. Sesudah itu 2 surat Tesalonika dan kepada orang Ibrani. Lalu 2 surat kepada Timotius, 1 kepada Titus, dan terakhir 1 kepada Filemon. Selain itu Wahyu kepada Yohanes. Ini sebelum adanya konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi dan juga konsili Kartago 1 dan 2. Saya mau tunjukkan bahwa peserta atau bapak-bapak gereja yang hadir dalam konsili itu dicatat dengan rapi dalam buku Ante Nicene Fader. Jadi saya punya notulensi 7 konsili ini ya. Notulensi 7 konsili ekumene. Nah, saya mau tunjukkan di sini yaitu konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Contoh saja ya, selain yang lain. Di sini disebutkan bahwa konsili ini bersifat ekumene. Yang kedua, dihadiri oleh peserta yang jumlahnya 151 bishop. Kemudian pesertanya siapa aja itu dituliskan di bawahnya. Ya, ini siapa orang-orangnya, bapak gereja dari mana, bapak gereja dari mana.
itu jelas. Jadi kalau Julius ngomong orang-orangnya tidak jelas, yang tidak jelas itu ya kamu, karena kamu tidak tahu apa-apa kecuali Google kosong seperti Kainama tadi itu ya. Nah, mengenai Injil yang ditolak seperti Injil Thomas, kemudian Injil masa kanak-kanak Yesus, Injil palsu Matius, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, dan juga Injil Barnabas, kita semuanya tahu bahwa itu adalah Injil apokrif. Jadi kitab-kitab apokrif ini ditulis ratusan tahun setelah para rasul meninggal. Jadi tahu sendiri kan ya, nggak mungkin orang yang sudah meninggal bangkit lagi ratusan tahun kemudian atau 1500 tahun kemudian untuk menulis Injil, itu tidak mungkin. Mengenai Injil Barnabas, saya punya Injilnya, yaitu Injil Barnabas. Ini bukunya ya, yang ini Injil Barnabas. Ini ditulis pada abad ke-16 dengan menggunakan bahasa Italia dan Spanyol. Tidak ada murid Yesus yang menggunakan bahasa Italia dan juga Spanyol, itu tidak ada ya. Jadi sebenarnya Injil itu banyak kejanggalan-kejanggalan ya, termasuk kejanggalan mengenai letak geografis dan yang lainnya. Nah, kenapa Injil ini ditolak? Ya karena memang baru ditulis abad ke-16. Loh, tadi katanya Injil ini sudah ada sebelum abad ke-5, ke-4. Aduh, ini loh ya. Makanya diam itu lebih baik daripada membuka mulut tapi tidak tahu apa-apa. Yang ada sebelum abad ke-4 dan ke-5 itu bukan Injil Barnabas, tapi surat Barnabas yang dibaca berdampingan dengan pembacaan Alkitab di liturgi gereja mula-mula. Tapi tetap bahwa kitab ini atau surat ini tidak masuk dalam kanon Alkitab. Nih, saya punya bukunya, judulnya The Apostolic Father atau The Apostolic Fathers. Dalam buku ini juga ada mengenai Gembala Hermas dan juga kitab Kebijaksanaan Salomo dan surat Barnabas. Jadi jelas ya, ini mengenai ditulis tentang bidat-bidat gnostik dan juga orang-orang Kristen supaya tidak hidup dalam budaya Yahudi yang sangat kuat. Karena sekarang bukan Yahudi lagi, tapi pengikut Kristus. Itu isi dari surat Barnabas, bukan Injil Barnabas. Berbeda antara Injil Barnabas dengan surat Barnabas. Surat Barnabas ditulis di abad kedua Masehi, sedangkan Injil Barnabas ditulis abad 16 Masehi. Bedanya 1400 tahun. Mbok gitu kok yang ngomong gitu loh ya, diem aja gitu loh. Jadi fitnah yang dilakukan oleh Julius itu gugur dengan sendirinya. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.